Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, alaika hubbatul qadr tujahid fi sabilillah, alaika hubbatul qadr tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin bani, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin bani, ya Rabbi imminal zambi ya Ghaffar ya Zunaballah wa sammin imminal zambi ya Ghaffar ya Zunaballah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI edisi Menggapai Kebahagiaan Hidup dengan Menjalankan Syariat. Saat ini kita sedang berada di Masjid Babu Salam, Jalan Kancil Putih, tepatnya di Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Dan salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga untuk menyempurnakan majelis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Uswatun Hasanah SPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Ada beberapa majelis taklim yang hadir pada hari ini dengan tentunya niat datang ke sini menuntut ilmu, karena hari ini kita akan membahas tema tentang menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, kami juga mengingatkan bahwa acara hari ini terselenggara tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena sudah pakai masker galau Bu yo? Sudah, walaupun ada beberapa yang miring karena tidak pacak dicantol ke di kuping, tidak apa-apa. Yang penting nutup hidung sama mulut. Oke, sudah pakai hand sanitizer atau cuci tangan gak lo? Sudah vaksin gak lo? Aman kalau cah itu kita jalan. Artinya hari ini kita tetap mendengarkan tausiah dari Ustadz nantinya. Oke, dan juga untuk pemirsa yang di rumah sekali lagi mengingatkan bahwa tema kita hari ini tentang menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Nah, sebelumnya saya mau absen dulu ini untuk seluruh majelis taklim yang hadir. Ramai sekali warna-warni ibu-ibunya hari ini. Ada yang padu padannya dengan hijau kuning, ada merah abu-abu. Aku agak tidak tahu warnanya Bu. Yang kalau salah mohon maaf Ibu ya. Ada yang hitam full, kayak nyamuan Ibu takutnya kalau hitam-hitam. Ada yang putih hijau, ada yang kuning abu-abu. Luar biasa cantik-cantik sekali pakaiannya. Tentunya ini hasil uang kas majelis taklim masing-masing Bu ya. Oke, baik, saya absen dulu dari yang pertama. Majelis taklim Babu Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majelis taklim Al Muhajirin, assalamualaikum. Majelis taklim Darussalam, assalamualaikum. Majelis taklim Baitus Salam, assalamualaikum. Oh, paling lengkap. Majelis taklim Nurul Iman, assalamualaikum. Mikut-mikut pulo nak lengkap jawabnya. Majelis taklim At-Taubah, assalamualaikum. Kurang anggota, lemes jawabnya. Oke, yang penting seluruhnya hadir di sini tentunya dengan niat mendengarkan tausiah kita hari ini. Untuk itu langsung saja kita undang Ustadz ke depan. Assalamualaikum Ustadz, boleh maju bersama kami di depan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya apa sehari-hari Ustadz? Sehari-hari sebagai tenaga pengajar di Balai Diklat.
Di Balai Diklat. Mengajar apa Ustaz? Palembang. Mengajar apa? Media Iswara di teknis keagamaan. Luar biasa. Kita doakan selalu kesehatan Ustadz supaya tetap kuat menjalani kegiatannya dan juga berdakwah tentunya Ustadz ya, untuk menyebarkan syariat-syariat Islam tentunya juga. Oke Ustadz, hari ini kita membahas tentang menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Nah, mungkin bagi sebagian orang memang bahagia harus pakai syariat Ustadz. Ngapo kita bahagia nggak cari duit baik pastilah bahagia. Dapat bini belaga, dapat laki belaga pasti bahagia. Apa fungsi syariat ini dalam hidup? Lalu apa jaminannya ketika kita sudah menjalankan syariat dengan benar Ibu yo? Aduh, dak jaminannya kita pasti bahagia. Pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi nanti akan dibahas langsung oleh Ustadznya. Kalau gitu langsung saja Ustadz dengan tema kita hari ini. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi dijual pedagang di pasar Pangkalan Panji. Kalau salam sudah disambangi, saya doakan semua naik haji. Mau naik haji? Mau naik haji? Sudah daftar belum? Daftar. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi arsalahu ila jami'is saqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati hadirin dan hadirat sekalian, tadi sudah disapa oleh moderator kita, oleh MC kita. Ada dari Babus Salam, Darussalam, Bayatus Salam, At-Taubah, dan juga ada Nurul Iman. Hadirin hadirat sekalian semua yang hadir pada kesempatan ini, terutama dan teristimewa keluarga besar TVRI Sumatera Selatan. Saya ingin menyapa kembali Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, dakwah keliling TVRI. Amin. Tadi kita mendengarkan tema atau judul menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Siapa di sini ingin bahagia hidup dunia akhirat? Semua? Yakin? Amal usaha sudah diusahakan, dilakukan? Sudah? Insya Allah. Kalau ingin bahagia hidup dunia akhirat, sebagai ending dari hidup kita di dunia ini atau tujuan akhir dari kehidupan kita ini, yang sering kita berdoa bersama atau sendirian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin bahagia hidup dunia akhirat tapi tanpa menjalankan syariat, itu kosong besar. Sebab sesuatu tujuan baik pasti ada amal usaha yang harus dilakukan. Setuju Ibu? Sering kita mendengar bahwa yang pertama kali harus kita tanamkan dalam jiwa kita adalah mengenal Tuhan, mengenal Allah. Betul? Ada sebuah nagom atau nazom, ya, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi
ittiqoni. Yang pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Tuhan dengan istiqomah, dengan mantap. Tujuannya mengenal Allah. Tidak langsung sekonyong-konyong kenal dengan Allah, ya, tanpa kita kenalan. Kalau kita ingin kenal dengan Allah, harus mengikuti tahapan-tahapan, termasuk diantaranya menjalankan syariat. Ibu mau pergi ke pasar 16 Ilir. Tujuannya ke pasar 16 Ilir. Ke pasar 16 Ilir itu naik apa? Naik mobil. Ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik bis kota, ada yang naik gokar, ada yang naik gojek. Betul? Itu syariat namanya. Ya, tujuannya ke 16 Ilir. Terserah Bapak Ibu mau naik kendaraan apa yang Ibu Bapak pakai. Yang penting tujuannya ke 16 Ilir. Ibu putuskan, saya mau ke pasar 16 Ilir dengan memakai kendaraan gokar misalnya, angkot. Naiklah angkot atau gokar dari depan rumah, berangkat ke 16 Ilir melalui jalan Demang Lebar Daun, terus sampai ke Simpang Polda ke kanan, Jalan Jenderal Sudirman, sampailah di 16 Ilir. Ada juga naik gokarnya keluar Kancil Putih, masuk ke Jalan Sungai Sahang atau Jalan Lunju Jaya, keluar Srijaya Negara, terus ke arah 16 Ilir. Bisa juga, bisa. Jalan yang ditempuh itu namanya tarekat. Ya, kendaraan yang dipakai namanya syariat. Jalan yang dilalui namanya tarekat. Sampai di depan kantor wali kota, ibu-ibu sudah bisa membayangkan bagaimana hiruk pikuknya pasar 16 Ilir. Sudah terbayang bagaimana ramainya para pedagang di sekitar Jalan Tengkuruk. Sudah bisa membayangkan, baru sampai depan kantor wali kota, bisa membayangkan ramainya hiruk pikuknya pasar 16 Ilir. Itu namanya hakikat. Sampai ke 16 Ilir, itulah namanya ma'rifat. Sebelum sampai kepada ma'rifat ada 3 tahap. Yang pertama itulah syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, syariat yang kita lakukan adalah tahapan pertama untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak mutlak harus kebahagiaan di dunia saja, tetapi kebahagiaan itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang mengatakan sudah ma'rifat dengan Allah, sudah kelas tinggi, sampai-sampai mengabaikan syariat, maka itu sesuatu yang salah. Kenapa? Tak akan mungkin kita menggapai ma'rifat, tak akan mungkin kita sampai kepada hakikat kalau kita tidak melaksanakan syariat. Maka syariat harus dilakukan. Maka sesuai dengan judul dan tema kita, menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Nah, menjalankan syariat itu apa saja? Secara garis besar, yang pertama adalah mengenal Allah. Oke, tahan dulu Ustadz, sudah dibocorkan sedikit mengenal Allah. Tapi yang selanjutnya apa nanti akan kita bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah.
siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Tema kita hari ini tentang menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Tadi sudah dijelaskan beberapa oleh Ustadz bahwa ada kewajiban bahwa untuk mendapatkan hakikat kita harus menjalankan syariat. Itu mutlak, Ustadz ya? Iya. Mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Dan juga tentunya bahwa kita harus percaya juga bahwa hakikat yang kita dapat merupakan hasil dari ridho Allah, bukan usaha kita sendiri. Lalu apalagi Ustadz, cara ataupun bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesuai dengan tuntunan Islam? Boleh Ustadz? Iya, oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi syarat untuk menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat itu, poin pertama, Ibu Bapak pegang, Ibu-ibu ya. Yang pertama dengan berzikir. Zikir artinya mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah, zikrullah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Cukup dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Termasuk kata-kata bahagia. Menggapai kebahagiaan dengan menjalankan syariat. Kenali Allah dengan zikir. Ada zikir yang pasti paling agung dan sering ibu-ibu dengar. Yang paling tinggi kalimat tauhid. Kemudian ada turunannya, artinya poin kedua dan ketiga keempatnya. Di antaranya tahmid, tasbih, dan tahlil, takbir. Oke ya. Coba saya akan ngetes ibu-ibu semua. Takbir, tahmid, tasbih, tahlil, hauqala, istighfar, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zikir semua. Di antara zikir yang paling tinggi adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca. Zikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, ada zikir yang pasti sudah familiar dengan lidah kita. Dan tatkala kita membacakan zikir itu, nggak ada orang yang tahu. Coba lihat bibir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah kelihatan kan?
Coba kalau kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau la ilaha illallah, mulut kita seperti tak bergerak. Tinggi sekali kalimat la ilaha illallah. Jadi poin pertama, gapai kebahagiaan hidup dengan mengenal Allah, kenalan dengan Allah, dengan menyebut nama Allah. Man ahabba ila syai'in fa'aksiru min zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu pasti banyak menyebut namanya. Cinta kepada Allah sering menyebut nama Allah. Sebut nama Allah. Gapai kebahagiaan hidup dengan ketenangan jiwa dengan berzikir kepada Allah. Tuh. Ada yang hafal Asmaul Husna? Ada yang hafal Asmaul Husna? Walaupun tidak hafal, kalau ada waktu dan kesempatan, baca terlebih dahulu Asmaul Husna sebelum kita berdoa. Zikir artinya menyebut nama Allah. Nama dan sifat Allah kita sebut, maka tatkala kita akan meminta, Allah senang dengan menyebut nama itu tersebut. Walillahilahul asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Berdoalah kamu dengan menyebut namanya. Dan juga ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, walillahi lahu tis'atun wa tis'una asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang hafal masuk surga. Intinya zikir menyebut nama Allah itu adalah tahap awal agar kita kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, maka tambah lagi syariat kita dengan pelaksanaan syariat-syariat yang lain. Karena pada hakikatnya ibadah solat itu juga menyebut nama Allah. Solat hakikatnya mengingat Allah. Aqimis solata lidzikri. Dirikan solat untuk mengingat aku. Ibu bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenali Allah, berzikir kepada Allah. Syariat yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, setelah itu berdoa. Erat kaitannya antara zikir dan doa. Berdoa kepada Allah sangat dianjurkan. Tatkala kita ingin sesuatu, maka tentu kita akan bermohon kepada Allah. Allah senang kepada orang yang memaksa. Apa maksudnya? Memaksa kehendak kepada Allah. Ya Allah, aku minta surga. Pecah maksonian. Tuhan, aku pokoknya minta surga. Dengan melaksanakan syariatnya, mau masuk surga, maka disitulah makna memaksa kepada Allah. Ingin masuk surga, tapi tentu ya memaksa kepada Allah dengan melaksanakan syariatnya. Bukan nak makso surga, tidak pernah melakukan amal syariat. Itu kan kosong besar. Ya, ibu bapak yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, tatkala kita memohon kepada Allah, syariat kita lakukan, maka Allah akan memberikan hak-haknya. Kenapa? Karena kewajiban kita sudah kita tunaikan. Jadi berdoalah kepada Allah. Bahkan orang-orang yang tak mau berdoa kepada Allah dihukumi orang yang sombong. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan mengijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Inti yang kedua adalah bermunajat. Dan orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah, hakikatnya ia telah memanfaatkan momen-momen yang sangat berharga.
Kenapa? Karena orang-orang yang cerdas bisa memanfaatkan momen yang berharga itu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Sa'atin yunaji fiha rabbah. Orang yang cerdik, pandai, cerdas sering memanfaatkan momen untuk bermunajat kepada Tuhannya. Dengan apa? Dengan berdoa. Berdoalah kepada Allah. Hanya ada mungkin di antara kita tatkala berdoa kepada Allah muncul sakwa sangka. Doa saya didengar apa tidak? Kan begitu ya? Saya sering minta ini tapi seolah-olah Tuhan tidak mengabulkan. Oleh sebab itu, kalau semua syariat amal soleh dilakukan, kemudian kita memohon kepada Allah, yakin bahwa doa pasti didengar, pasti diijabah, pasti dikabulkan. Tetapi cara mengabulkannya 3. Ingat, yang pertama kontan. Bisa jadi doa itu dijawab kontan oleh Allah. Termasuk salah satu di antaranya doa orang yang teraniaya diijabah kontan. Doa orang tua terutama ibu kepada anaknya diijabah kontan. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya laksana doa Nabi kepada umatnya. Dekat sekali untuk diijabah. Berdoalah, yakin doa akan dijabah secara kontan. Yang kedua, yakin doa diijabah tetapi dengan bentuk yang lain. Contohnya, diberikan umur panjang, sehat badan, sehat jasmani dan rohani, dikaruniai oleh Allah rezeki yang berkah, dikaruniai oleh Allah putra-putri yang soleh dan solihah. Itu bentuk dikabulkannya sebuah doa. Yakin. Yang ketiga, doa diijabah tapi dikumpulkan, dipundi-pundikan tatkala ibu bapak berhadapan dengan Allah nanti. Tatkala kita semua menghadap Allah, ini loh doa yang senantiasa kalian pinta, nih dikumpulkan, ambillah. Sehingga banyak orang yang tertegun, terheran-heran begitu banyaknya pahala yang ia raih. Ternyata doa-doa yang pernah dipanjatkan selama di dunia dikabulkan dan diberikan pada saat itu. Jadi poin yang kedua, gapai kebahagiaan hidup di dunia dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga catat, tadi sudah kesebut sedikit, tapi sebelum yang ketiga, saya sapa dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Dakwah keliling TVRI. Iya. Ingat, revisi sedikit, review. 1, zikir kepada Allah. 2, berdoa kepada Allah. Pegang. Oke, ya. Sekian demikian dulu ya, kita lihat dulu. Sudah 2 disampaikan oleh Ustadz tadi. Yang pertama adalah zikir, yang kedua doa, yang keduanya yang diantara keduanya ini ditujukan kepada Allah untuk memohon keridhoannya supaya mendapatkan hidup yang bahagia. Benar gak tuh Ustadz? Benar sekali. Yang ketiga masih ada Ustadz? Masih ada, insya Allah masih ada, tapi jangan kemana-mana. Tetap di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Ustadz sudah di segmen 1 dan segmen 2 kita sudah jelaskan tentang tema kita hari ini. Tapi kita ingatkan lagi kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa kita hari ini membahas tentang menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Tadi sudah disebutkan caranya, tips dan triknya Ustadz ya? Iya. Oke, nyimak dah Ibu kira-kira tadi. Nyimak. Yang pertama apa tadi Bu caranya supaya menggapai hidup yang bahagia? Berzikir. Yang kedua berdoa. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga tahan dulu. Yang ketiga tahan dulu. Kalau nak dengar kita langsung dengar Ustadznya. Baik, kalau gitu silakan Ustadz dengan tema kita hari ini. Baik, dakwah keliling TVRI, Allah penuh berkah. Ingat, 1, dapat kita poinnya, berzikir kepada Allah sebagai sarana mengingat Allah, kenalan dengan Allah. Yang kedua, berdoa. Jangan lupa berdoa.
Hati-hati, doa itu didengar oleh Allah. Ya, syarat ketentuannya perhatikan, didengarkan oleh Allah, kabul. Buang keraguan-raguan. Tuh yang kedua. Yang ketiga, poin terakhir, diingat, melakukan amal solih. Ya, melakukan amal solih. Ini secara paripurna melaksanakan rukun Islam. Ya, sebagai realisasi daripada rukun iman. Ya, Islam, iman sejalan, seiring sejalan. Ya, termasuk melaksanakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, yang mampu di perjalanannya menunaikan ibadah haji. Itu dalam rangka menunaikan amal solih, amal yang bermanfaat. Dan amal solih itu, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, yang bisa menilainya adalah Allah. Dan amal itu dijadikan amal soleh dengan catatan ikhlas karena Allah. Tuh, saya ingatkan nih, yang ketiga ini, poin yang ketiga, saya sampaikan sebuah hadis. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, ya Abadzarin jaddidis safinah fa inal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbaharui kapal bahteramu karena sungguh lautan itu sangat dalam. Artinya kehidupan ini penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Tidak selamanya hidup ini bertabur bunga dan keindahan. Akan tetapi kadang-kadang bertabur onak dan duri, penuh halangan dan rintangan. Nabi mengumpamakan seperti menyeberang lautan. Jadi di sapina, perbaharui kapal bahteramu, fa inal bahro amik, lautan itu sangat dalam. Ada yang pernah nyeberang ke Selat Sunda? Ada yang pernah nyeberang ke Selat Sunda? Ada yang pernah nyeberang ke Selat Bangka? Kalaupun belum pernah ke Selat Sunda, Selat Bangka, pernah lihat Sungai Musi? Nah, kadung Plembang datang Sungai Musi. Perhatikan lautan, perhatikan tuh. Kalau lautan sedang indah, ya, bintang gemintang gemerlapan, bulan purnama berseri, angin sepoi-sepoi basah, riak-riak gelombang menambah indahnya suasana lautan. Gak mau diam di dalam dek kapal, enak di luar memandangi pemandangan lautan yang indah. Tapi coba perhatikan kalau lautan sedang ngamuk, riak-riak tadi gelombang begitu indah sedap dipandang mata, berubah menjadi badai menggulung sebesar bukit. Angin topan menyambar, halilintar saut-sautan, petir pun sambar menyambar. Kalau tidak kuat dengan biduk kapal tenggelam di lautan. Hidup kita seperti di lautan, artinya harus senantiasa memperbaharui iman. Ya, yang kedua kata Rasulullah kepada Abu Dzar, wa khudizada kamilan fa inna safara ba'id. Banyak-banyaklah mencari bekal karena sungguh lautan itu, sungguh perjalanan pun sangat jauh. Jauh sekali perjalanan hidup kita. Dari mulai alam ruh di alam lahut, ke alam jabarut, ke alam malakut, ke alam mulk, masuk ke alam dunia, masuk ke alam rahim. Di alam rahim itu 9 bulan 10 hari, keluar ke alam dunia. Di alam dunia ada yang 50 tahun, yang 70 tahun, yang 90 tahun. Jarang yang berumur 100 tahun. Betul? Setelah itu tinggalkan alam dunia, masuk ke alam barzah. Selesai alam barzah, masuk lagi alam akhirat. Dibagi lagi tahapan-tahapannya. Yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Jauh perjalanan kita, perlu bekal yang banyak. Itu kata Nabi. Maka Allah pun berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, amal soleh. Itu muaranya. Yang ketiga pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah wa khaffifil himla fa innal uqbata qaud. Ringankan bebanmu karena sungguh perjalananmu sangat curam dan berliku. Mungkin waktu kita mempersiapkan bekal ada kurang yang bermanfaat.
di dalam ibadah menjalankan syariat, sholat, zakat, mungkin ada riaknya, mungkin ada ingin dipandang, didengar dan dilihatnya. Itu membebani, buang sehingga tidak membebani kita. Murni benar-benar mencari bekal kepada Allah. Itu yang ketiga, ringankan beban, maksudnya buang hal-hal yang kurang bermanfaat dalam mempersiapkan bekal. Nah, yang terakhir, wa ahli sinniyah aw wa ahli sil amal fa innan nakida basir. Ikhlaskan segala bentuk amal perbuatanmu, ikhlaskan segala niatmu, karena yang menilainya adalah Allah yang Maha melihat. Semua amal soleh akan menjadi ibadah, akan menjadi bekal oleh kita dengan catatan ikhlas karena Allah. Gitu ya, pas. Tuh, 4 sebagai jawaban yang ketiga, yaitu amal soleh. Jadikanlah amal soleh menjadi amal yang dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Terima kasih. Iya, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dong untuk Ustadz yang sudah menyampaikan tausiahnya. Sudah disampaikan tausiah dan tips dan trik dan banyak sekali Ustadz ya tentang pertanyaan-pertanyaan terkait tema menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Yang terakhir menurut saya kuncinya yang paling penting Ustadz, ikhlas. Ikhlas. Kalau kita berbuat jadi bisa baik, ditambahkan. Apa tuh Ustadz? Apa tadi? Zikir kepada Allah, mengenal Allah. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Amal soleh dan ikhlas. Itu poin yang paling pentingnya. Ketika semua sudah dijalankan tapi ada bangkilan Ustadz, aku nih nah ini mangkuk ditengok uang baik. Nah, lah meleset gawe itu Ustadz ya. Iya, yang paling penting poinnya adalah ikhlas. Oke, kalau begitu mungkin sudah tidak sabar lagi ibu-ibu di sini untuk menyiapkan pertanyaan dan menyampaikannya kepada Ustadz. Kalau begitu boleh langsung saja angkat tangannya yang ingin bertanya Ibu. Izin Ustadz, kami dari Majelis Taklim Masjid Muhajirin Ulu Balang. Nama saya Hajaniarti. Bagaimana cara menggapai kebahagiaan untuk keluarga supaya anak cucu kita soleh dan soleha? Cuman itu yang pertanyaan saya. Ustadz, pertanyaan dari Ibu Niarti. Sesuai dengan tema kita hari ini, cara menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, tapi untuk keluarga. Ustadz, untuk anak, untuk lebih istri, suami, cucu ya, untuk iya Ustadz, boleh langsung dijawab Ustadz. Iya. Terima kasih Ibu Niarti dari Al-Muhajirin. Al-Muhajirin ya. Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali pertanyaannya. Tak ada satupun keluarga yang tidak bercita-cita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pasti semuanya ingin dan menginginkan. Bagaimana tahapan, bagaimana caranya agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmatnya, keluarga yang bahagia, begitu ya. Memang banyak sih langkah dan usahanya. Yang pertama kita ambil yang pertama tadi, menjalankan syariat. Menjalankan syariat itu adalah termasuk poin pertama dan utama agar rumah tangga itu bahagia. Kalau tidak menjalankan syariat, uangnya banyak, kekayaannya melimpah ruah, tapi syariat tidak dijalankan, ya, nama agama hanya tercantum di KTP saja, nol besar, ya, pelaksanaan syariatnya, maka kosong juga, maka kosong melompong pula batinnya. Jadi kalau bisa dan usahakan minta kepada Allah kebahagiaan dunia berupa harta benda itu membawa kebahagiaan rumah tangga, ya, anak-anak solih. Nah, untuk menciptakan keluarga yang bahagia tidak seperti membalik bolakan tangan ini, membalik bolak atau bolak-balik, ya sama aja ya. Tidak seperti simsalabim abrakadabra. Ya, tidak jadi kun payakun, tetap pakai proses. Allah itu menciptakan Syarif Hussein, menciptakan ibu-ibu semua bisa jadi, tapi tetap proses. Ya, Allah bisa menciptakan alam semesta ini, ya langsung jadi, tapi ada prosesnya, kan begitu ya. Begitu juga ingin keluarga yang sakinah. Satu, keluarga bahagia, laksanakan syariat. Yang kedua amal soleh. Ya, amal soleh termasuk kriteria-kriteria mencari makan yang baik, ya, sehingga seorang suami tidak berani pulang ke rumah
kalau tidak membawa rezeki yang halal. Nggak berani dia pulang ke rumah kalau membawa rezeki yang haram. Jadi doa, ikhtiar, semua lakukan, itu usaha untuk menggapai kebahagiaan rumah tangga. Dan ingat, ada dari awal pencipta rumah tangga itu. Misalnya saya ambilkan, tatkala berumah tangga semua mendoakan harus ada ridho orang tua. Ridho fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, murka Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Cari ridho dan berkah Allah melalui kedua orang tua, cari keberkahan rumah tangga melalui ridhonya orang tua kita. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu pun akan berbuat baik kepadamu. Jadi ada kausalitas, hubungan timbal balik. Insya Allah bahagia rumah tangga, sejahtera lahir dan batin. Oke, Masya Allah, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Niarti, dan ini pasti cita-cita semua majelis taklim yang hadir di sini, memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bahagia dunia dan akhirat tentunya, Ustadz ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Izin bertanya Ustadz, saya Ibu Yeni Yohan dari Majelis Taklim Babu Salam Kancil Putih. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan atau mungkin ada beda atau tidak antara zikir dan doa? Oke. Karena kita mengenal bahwa ada zikir pagi dan zikir sore. Ya. Itu isinya juga adalah doa-doa. Ya. Dan kemudian setiap kita berdoa juga kita otomatis berzikir kepada Allah. Ya. Jadi mohon dijelaskan apakah ada perbedaan antara zikir dan doa. Demikian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa tadi lupa? Ibu Yeni. Ibu Yeni. Babu Salam. Langsung dijawab? Ya, boleh Ustadz. Oke. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, apa perbedaan? Kalau ada nggak perbedaan antara zikir dan doa? Ibu bapak, kalau ibu sholat pasti berzikir dan berdoa. Kalau ibu berzikir belum tentu sholat, belum tentu berdoa. Tapi kalau ibu berdoa, sudah pasti ibu berzikir. Jadi kalau ibu baca doa, maka di situ ada zikir-zikir yang dipanjatkan. Tapi kalau ibu berzikir saja, belum tentu doa. Tapi kesemuanya adalah rangkaian berdoa. Hanya Betty, tahu Betty? Beda-beda tipis antara zikir dan doa itu, ya. Jadi sekali lagi, kalau ibu berdoa, insya Allah di dalamnya sudah ada zikirnya. Kalau ibu berzikir belum tentu berdoa, gitu ya. Kalau ibu sholat pasti berzikir dan berdoa. Maka lengkapilah semuanya. Ada sholat, ada zikir dan ada doa. Itulah yang biasa dilakukan kalau kita melaksanakan sholat. Diakhiri dengan zikir, dengan doa. Demikian. Oke, baik Bu Yeni, semoga menjawab pertanyaannya juga. Memang tujuannya keduanya untuk mengingat Allah tentunya. Allah. Tapi ada Semuanya perbedaan mengingat tipis. Allah, Iya, ya. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu boleh angkat tangan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lia dari Majelis Taklim Darussalam. Izin bertanya Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya punya mertua kan beda agama Ustadz. Nah, misalnya saya kan suka bingung kayak gini. Katanya kan kalau beda agama itu kita mengucapkan misalnya selamat hari raya itu kan katanya tidak boleh. Nah, terus kadang saya bingung sama suami. Suami kan harus ngucapin terus kan kayak gitu kan. Terus kalau kita misalnya mau pulang kampung jadinya pengennya itu sekali-sekali pas di hari raya mereka. Cuman kan karena beda itu kan jadi suka bingung Ustaz. Saya tuh pengennya itu jalan tetap ikut syariat gitu, tapi tetap menjaga perasaan mertua gitu. Gimana itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di kehidupan rumah tangga ibu sudah terjadi moderasi beragama, ya. Arti moderasi itu moderat, ya, seimbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak terlalu ke kanan-kananan, semua salah semua.
Ya, tidak ke kiri-kirian, yang penting aku yang benar. Gitu ya. Tengah-tengah, wasit. Islam itu wasit, wasot, ya. Artinya sebagai penengah atau moderat. Baik, ibu sekalian, itu takdir. Ya, takdir artinya mungkin di antara kita ada yang mertua kita atau sebagian kita, tapi kalau sama pasangan kurasa tidak ada. Ya, sebab biasanya nikahnya satu agama. Ya, terkecuali kalau salah satunya kembali kepada agama semula, nah berarti satu rumah itu dua agama. Atau memang nikahnya di catatan sipil. Ini yang terjadi adalah mertuanya yang berbeda. Bagaimana kita menyikapinya? Ibu tetap yang namanya di dunia wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu harus berlaku baik ya dengan orang tuamu, sekalipun orang tuamu musyrik, harus berbuat baik. Dan khusus untuk ritual itu ada pemisah. Lakum dinukum waliyadin. Tetap ibu bisa mengunjungi ya. Kalau masalah ucapan-ucapan itu ikhtilaf. Ya, ikhtilaf. Yang sampai detik ini terjadi ikhtilaf. Boleh atau tidaknya mengucapkan selamat hari raya. Ibu pegang yang mana? Gitu ya. Itu masalah itu. Tapi kalau masalah ibadah nggak bisa campur-campur. Kalau masalah silaturahim itu mah harus berbuat baik di dunia. Gitu ya. Tapi tatkala ngajak ibadah, yuk kita ibadah ke gereja, ikut. Nanti yang mertua yang satu lagi, yuk ke masjid. Nah, itu tidak boleh. Ya, khusus untuk ibadah, sekali lagi lakum dinukum waliyadin. Hidup di dunia, fid dunya ma'rufah. Tetap berbuat baik, harus dan wajib berbuat baik. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Ini memang kasihan belum? Iya Ustaz. Memang pertanyaan antara syariat dan kewajiban kita berbuat baik itu tidak bisa dipisahkan, Ustaz. Ya, memang kewajiban untuk berbuat baik itu wajib di dunia, dan syariat memang tetap harus dijalankan. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kami saya Sophia dari Majelis Taklim Baitul Salam Kancil Putih Pulau, ingin bertanya Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, saya sudah sholat sudah kerjakan, zikir sudah, doa sudah. Nah, yang saya ingin tanyakan, doa apa Pak Ustadz yang mungkin untuk kebutuhan ketentraman hidup di berumah tangga, doanya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, oke. Luar biasa sekali ini pertanyaan-pertanyaannya, sangat berkualitas. Ini khusus kalau terakhir mungkin ya, ini minta doa apa yang paling bagus agar bahagia dalam rumah tangga. Subhanallah. Baik sekalian, ini sudah sejahtera semua nih lingkungan di sini. Babu salam, Darus salam, Baitus salam. Arti salam itu sejahtera semua. Ya. Amin, amin, amin. Oke. Ada yang lebih khusus lagi, minta doanya apa kira-kira? Banyak sekali doa yang mengindikasikan, menggiring kepada seseorang agar Allah memberikan dan mencurahkan rahmatnya, rumah tangganya bahagia, sejahtera gitu ya. Anaknya soleh-solehah gitu ya. Itu banyak ya. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Siti Fatimah, doa Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Itu doa agak sejahtera semua. Gitu ya. Kemudian juga ada doa misalnya Allahumma alif baina qulubihima ma'al iman, Allahumma alif baina qulubihima ma'al a'mal, Allahumma alif baina qulubihima ma'al iman wa aslih data baina qulubihima ma'al a'mal. Ya, nah mungkin mau dicatat nih, boleh. Tapi yang ini aja, jangan itu contoh saja secara umum ya. Jadi yang khusus nih, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat
Nanti lama ya, nanti lama. Saya rekam aja, nanti saya sharekan kepada jamaah di sini. Karena ibu-ibu di sini banyak bertemu dengan saya. Benar. Ya, saya baca sekilas saja ya. Ya, sekilas nih. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Judul besarnya doa menumbuhkan rasa cinta. Ustadz, mungkin juga bagi ibu-ibu yang kebingungan, nanti kan tayang di YouTube. Nah, nonton ulang bae di YouTube aja di TVRI Sumatera Selatan. Aduh, udah usah bingung-bingung, nyatet cepet aja coret tangan. Oke, Ustadz, itu mungkin Zaman pertanyaan terakhir. Sekarang Zaman sudah canggih, Ustadz, jangan susah, Ustadz. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir tadi, Ustadz, tentang tema kita hari ini. Mohon maaf bagi ibu-ibu yang belum kesempatan untuk bertanya kepada kami, boleh mungkin di lain waktu nanti menyempatkan untuk pertanyaannya ditanyakan langsung kepada Ustadz. Boleh. Ustadz, boleh kesimpulan kita tentang tema kita hari ini, menggapai kebahagiaan hidup dengan menjalankan syariat. Oke, simpulannya ibu-ibu sekalian, yuk kita rekam sama-sama dengan benak kita ya. Yang pertama, laksanakan syariat. Ya, melaksanakan syariat bagian utama dan pertama untuk menggapai kebahagiaan hidup. Melaksanakan syariat itu tahapannya adalah kenali Allah. Dengan cara apa? Berzikir. Berzikir itu kenalan, menyebut nama Allah. Semakin sering disebut nama Allah, Allah senang, sering juga menyebut nama kita. Ya, ibu menyebut nama Allah di keheningan malam, sampai-sampai Allah berfirman kepada para malaikatnya, hai malaikat-malaikatku, coba kalian ronda malam, cari hamba-hambaku yang berdoa kepada aku akan mengabulkan permintaan mereka. Aku malu kalau seandainya aku tidak mengabulkan permintaan mereka. Tuh. Yang kedua, setelah zikir berdoa, lakukan amal soleh. Syariat berikutnya banyak amal soleh itu, baik yang wajib serta yang sunnah-sunnah. Termasuk hadirnya ibu bapak di sini adalah dalam rangka meningkatkan amal soleh. Dan amal soleh itu akan bernilai pula tatkala diniatkan ikhlas karena Allah. Karena semua amal perbuatan akan dinilai dari segi keikhlasannya. Insya Allah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya hari ini. Terima kasih telah memberikan ilmunya dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh majelis taklim yang hadir. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pengurus Masjid Babu Salam dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tentunya terima kasih sudah menemani kami di dakwah keliling TVRI hari ini. Dan akhir kata, saya Suwarna Rahmat Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Mari kita tutup ibu sekalian dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir mendapatkan rahmat, ridho, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama yuk kita tutup dengan kafarat majlis taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.